Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI. Dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan 3 macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang, namun kemampuan menggalang dukungan massa, terutama dari pekerja dan petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia karena masih lemahnya kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia. Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil kota, dan borjuis nasional yang bersendikan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh. PKI juga harus menjalin hubungannya dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja, PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif dengan kebudayaan Jawa yang kuat. Soekarno memiliki 2 pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin bangsa, harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut.
Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno, bahkan melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Ada dua contoh peristiwa yang hampir saja mengganggu keseimbangan ini. Pada peristiwa Trikora, mobilisasi militer sangat diperlukan untuk operasi perebutan Papua. Alhasil, kedudukan militer meningkat pesat, terlebih dengan dibentuknya Komando Tertinggi atau KOTI yang diketuai oleh Soekarno dan Jenderal Nasution dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30 SPKI. Ada beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut berakhir dengan bencana. Namun, ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVeigh yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat, terkhususnya dari divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Dan masih banyak perdebatan yang tak kunjung terjawab.